Dadadadang. Aduh, kemarin kita ngilang, giliran kita podcast malah postpone. Premier League-nya yang hilang kan? Sialan emang. Aduh. Premier League yang hilang. Tapi ngomong-ngomong soal hilang, lo lihat ini nggak pahlawan bertopeng yang kemarin ada di sini? Oh iya, udah hilang juga. Udah hilang juga ya? Iya. Yang pakai kacamata itu kan? Iya. Udah hilang. Bulu-bulunya kemana-mana. Iya, udah hilang. Udah hilang juga. Gua nggak tahu kemana dah. Yalah. Rumornya sih katanya masuk ke gua. Masuk ke gua lagi. kayak gua ya. Siap purba. Oke. BDW ngomongin gua, ini kan Premier League kembali lagi nih, walaupun memang ada beberapa game yang sempat postpone di game ke-8 ini nantinya ya. Terus yang gua mau kasih selamat Chelsea dulu nih. Ngomong-ngomong masalah gua, selamat udah dapat pelatih baru, Bro. Oh iya. Gila. Terima kasih. Lu gimana, Bay, ngelihatnya, Bay? In Harry Potter we trust. Gue takut banget sebenarnya. Gue udah bilang, gue males banget anjir. Kalau yang dapetnya si Potter, gue kan udah muja-muja dua pelatih Inggris itu, ya kan? Gue lebih suka memang Potter sama si Eddie Howe kan daripada si Gerrard sama Lampard memang. Gue harapannya tuh Chelsea tuh ngambilnya harusnya yang muluk-muluk gitu kayak si Pochettino, Zidane, gitu. Tapi memang benar-benar ini yang direkrut sama Chelsea ini benar-benar pelatih kayaknya nih. Pelatih. Bukan Tsunami Trophy nih. Ya, bikin slogan baru lah. Tsunami Trophy. Bikin slogan baru lah. Slogan baru dong, mas tsunami apa ya? Tapi bencana alam selain tsunami. Bencana alam tsunami, tornado Trophy. Tapi kalau disingkat nggak enak PT, jadi kayak Thomas Tuchel. Oh gitu ya. Nah kan nggak bisa move on. Jangan nggak bisa move on tar. Tapi kayak fanbase yang satu itu. Kalau ngomong dua huruf yang tadi tuh, gue pikirannya kemana-mana. TikTok ya. Yaudah, nih sekalian deh ngomongin Chelsea, ngomongin Graham Potter. Singkat aja, siapa pemain yang lu pikir bakal meledak di eranya Graham Potter, Bay? Yang bisa kita ambil nih untuk aset FPL. Gue walaupun nggak ditanya, kayaknya Mon. Tapi emang iya, kalau Mon kenapa alasan lu? Gue sih secara ini kan sebenarnya si Graham Potter ini benar-benar gayanya itu pemain muda. Dan memang di Chelsea itu ada beberapa kriteria pemain muda yang berbakat gitu menurut gue. Seperti itu, dan gue ngelihat Mon ini bisa masuk kandidat karena di Poles Lampard dulu itu memang benar-benar kelihatan gitu. Seperti itu, apalagi benar-benar sekarang orang Inggris dilatih orang Inggris, nggak mungkin juga si Potter bakal membiarkan seorang Mon berlama-lama di bench gitu. Tapi memang kalau Mon ini kemungkinan besar akan diplot posisinya sama kayak Pascal Gross. Siapa itu? Oh iya. Siapa itu? Oh dia ini nggak kebagian Gross party dia. Iya, yang ngomongin ini ya. Kayak ini yang kemarin. Tanya nggak ini. Nah kalau dari lu siapa, Bay? Kalau dari gua akan melihat James akan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Iya. James. Kayak karena kan si Brighton kan kayaknya si Potter bakal benehin pertahanannya dulu sih, kayak yang dilakukan oleh Brighton ketika pertahanan dirapih baru coba ngontrol permainan gitu kan. Dan James bakal di posisi yang bagusnya lagi, posisi yang kayak si March ya kalau di Brighton, atau si Lamptey juga ditaruh di sana kan. Lo tau sendiri Lamptey ini kayak gimana kan kalau di zamannya si itu ketika fitnya. Dan kayaknya wajib sih masuk ke tim kita, apalagi misalkan wildcard James sih gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah Graham Potter, berarti Brighton sekarang dipegang sama ini ya, pelatih interim ya, macam Lallana. Siapa coba? Lallana. Nah iya. Lallana. Liverpool. Iya. Jadi masih main dia, tapi jadi player manager berarti ya. Sama kayak Giggs dulu. Iya betul. Gila. Ya, tapi menarik sih dinantikan siapa yang bakal menjadi pelatih tetap dari Brighton ya. Tapi Chelsea ini blank ya? Blank ya? Harusnya lawan Liverpool, cuman ya dalam masa bertabung kan 10 harinya Queen Elizabeth. Kayaknya sih gara-gara keamanannya katanya kan keamanannya polisi, betul. Karena kan polisi fokus terhadap untuk prosesi pemakaman gitu kan. Oh gitu ya. Nggak boleh ada ramai-ramai di sekitaran area situ. Padahal cuman yang gue bingung sih Mia, kenapa yang ditunda lagi kok MU sama Leeds? Gue belum nemu jawabannya lah.
Nah. Coba Ini ada demo kayaknya, Bay. Komen di bawah deh kenapa kok MU sama Leeds gitu. Gue sih mikirnya secara logik itu kan derby ya. Kayaknya bakal keras gitu, jadi butuh pengamanan lebih. Tapi emang sih kalau bicara kan, MU sama Leeds polisinya lagi banyak itu. Iya, derby Rose kan, dan kayaknya pengamanannya kurang gitu, nggak cukup kalau misalkan ditaruh di pertandingan itu. Sepertinya sih kayak gitu, soalnya yang lain yang di London aja masih lanjut aja kan. Ya, iya. Emang keras ya. Memang tim-tim yang punya fanbase besar dipospon. Oke. Banyak partai pospon. Kita ngomong partai politik. banyak match yang pospon. Nah, strategi lu gimana nih? Raka dulu. Apakah minus atau gimana? Dengan banyaknya pospon ini, kemungkinan besar gue bakal wildcard sih. Di game week 8 ini sekalian ini membenahi tim yang sekarang posisinya masih bagus sih, cuman kan udah shifting beberapa pemain yang diferensial yang udah agak menurun kan. Jadi gue pengen coba membenahi sedikit tim value juga udah cukup menurut gue, udah 101.6 tim value gue, jadi gue rasa cukup untuk tim value gue untuk melakukan wildcard. Lu udah wildcard ya? Udah. Berhasil nggak? Berhasil kemarin. Berhasil. Gara-gara Rashford ya. Iya. Nah, kalau lu gimana, Bay? Gua wildcard ya. Gua wildcard. Sebenarnya gua rencananya memang wildcard di game week 9. Cuman ketika ngelihat tim gua 7 orang yang nggak bisa main, kayaknya harus wildcard juga. Dan gua selain mikirin di game week ini juga mikir game week 9. Ada yang nanya gini, harus gimana nih? Harus minus kah? Harus wildcard kah? Atau harus free hit gitu? Kalau gue sih patokannya misalkan minus ketika pemain kita lebih dari 8 itu masih bisa diakalin dengan minus lah. Tapi kalau udah yang main 8. Iya, di bawah main 8 masih itulah, masih bisa diakalin dengan minus. Terus kalau misalkan di bawah dari itu disarankan wildcard. Tapi kita harus mikirin 2 game selanjutnya kan. Di game 9 setelah international break gitu. Free hit opsi terakhir kalau gue bilang, karena upside-nya itu nggak terlalu besar gitu loh. Iya, cuma 3 juga kan. Blank game week ini ya, karena 3 pertandingan aja kan yang blank gitu. Gue sih strateginya bakal pakai free hit mungkin di double game week ya. Iya. Jadi kalau free hit opsi terakhir ketika wildcard udah dipakai gitu aja dan pemain lu kurang dari 8 baru deh pakai free hit gitu. Iya. Ya udahlah, gue minus aja lah. Lu minus berapa? Minus 8 kayaknya. Wih, nggak minus nggak laki gitu. Ya lihat dulu lah, antara minus sama free hit lah. Gue masih ragu. Tapi ada berapa main yang main sih? 7 orang doang yang main. Futsal itu mah. Buat besok berarti yang kejam-kejam aja. Hukumannya yang oh iya benar. Kita harus sepakat ya. Lu harus setuju. Ide benar. Enggak, gue gak mau perut. Urusan penampilan aja yang kita sepakati kemarin. Ya udah berarti urusan mulut ya. Pokoknya gue gak mau tahu kita pakaian baju putih ala mencari kerja, sama nanti kepala ditutupin panci, itu aja. Udah. Udah itu aja. Deal ya. Iya, deal. Paling wildcard gua sama Raka hampir mirip-mirip, sumpah. Apa? Oh iya. Kayaknya wildcard gua sama Raka juga mirip-mirip. Ya udah, berarti lu Om Pimpa aja berdua hukumannya, gue yang menang entar. Duit berdua. Iya. Oke ya, baju putih. Baju putih. Panci. Udah, gue gak mau tahu dah. Iya. Gua bayangin aja. Tahu. Udah, lanjut kita membahas. Oke. Next, kita masuk ke segmen kedua ya. Best bacotin. Nah, di best bacotin ini kita ada memakai formasi berapa nih? Sama seperti game week yang lalu yang nggak jadi main. 3-4-3. Di posisi kiper ada Pope. Gua nggak mau ngomong jasa lagi nih. Pope jasa. Memakai jasa ya. Kita memilih Pope karena besok lawan Bournemouth, dan gua rasa memang Newcastle secara pertahanan untuk Bournemouth itu bisa lebih rapat lagi gitu. Ya, Bournemouth juga penyerangannya juga kan kurang bagus kan. Kurang bagus, dan Pope besok bisa berpeluang clean sheet. Dan memang ini salah satu kiper yang fenomenal juga sih setelah Sanchez menurut gua, karena beberapa musim lalu bisa menjadi pilihan utama gitu. Seperti itu. Oke, 3 back. Pertama ada Cancelo.
Cancelo Gimana? nih, menurut gue Iya, gue tahu. Gak usah. Diam lu. cancel dulu. Diam lu. Gue lagi mau batuk, jadi Ya. gitu omongannya. Iya. Oh iya yang Cancelo nih Asmen nih. Kalau Cancelo itu sebenarnya gini ya, di musim ini Cancelo itu tidak sefenomenal musim lalu secara poin ya. Karena dia di musim ini ya baru mencetak 1 gol, 1 assist dan clean sheet 3 kali gitu. Cuman ini adalah opsi aman di Manchester City untuk dari segi back ya. Karena Cancelo kan kita tahu sendiri dari musim lalu dia suka dimainkan di beberapa posisi. Iya. Jadi dia bisa dibilang aman dari rotasi gitu, dan jika kita nggak punya Ederson sebagai kipernya di tim kita ya, Cancelo yang paling aman untuk kita ambil di backnya Manchester City. Dan besok lawan Wolves di kandang City juga dengan Cancelo yang akan rajin menyerang. Main di Wolves ya? Terdekat Iya, ya? main di Wolves. Iya. Dan besok main di kandangnya Wolves, pasti Wolves juga nggak akan main menunggu kan, mereka akan main menyerang, dan Cancelo bisa mencari ruang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain Wolves saat mereka menyerang gitu. Oke. Emerson Royal besok lawan Leicester bisa clean sheet sih kayaknya. Sebenarnya sih emang enak ngambilnya sebenarnya Perisic ya. Perisic enak, cuman kan si Spurs ini masih ada pertandingan kan lawan Sporting Lisbon di Champions. Dan itu kita agak ragu ketika kita pengen rekomendasi sekarang, karena kita ngerekaman ini sebelum pertandingan Champions gitu. Jadi kita rekomendasi ke Royal dulu. Karena kita lihat dari 6 pertandingan terakhir dia selalu start gitu dan main paling lama. Jadi kita rekomendasiin ke si Royal aja dulu gitu. Dan besok lawan Leicester yang kita tahu lagi sakit, lagi jelek banget, dan Spurs memang serangannya melalui dari sayap gitu. Dan yang itu efeknya kenapa ke si Son juga menjadi banyak bertahan dan kurang lebih menusuk, karena sekarang strategi si Conte sayapnya yang lebih menusuk gitu. Jadi kita ngambil si Emerson Royal. Oke, next kita memakai double depth Newcastle ya. Jadi kita pilih Tripper ya, salah satu pemain yang barusan naik harga. Tripping Itu mah jaga orang yang suka gawang tripping tuh. namanya Tripper. Siapa namanya Mi? Ulangi Mi, siapa Mi? Tripper. Iya. Tripper itu tahu nggak apa Bari? Tripper itu adalah bajai. Pairnya ada 3. Kirain jaga gawang. Ya, tapi gini bro, apa namanya? Alasannya sih hampir sama Pope. Cuman Doi ini pakai jasanya nih. Pakai jasa lagi. Salah satu back yang terbilang mengejutkan sih sebenarnya. Mengejutkan ya musim ini. Di musim Gak ini. punya kan? Dulu gua nggak punya awalnya. Harganya 4,5 kalau nggak salah ya. Startnya. Apa? Awal-awal dia berapa? Awal-awal dia 5 awal. Udah 5 ya. Cuman dengan harga segitu ya ini sih worth it lah menurut gua, karena tipikal dia yang sering menyerang juga. Dan cuma beda 3 poin dari Cancelo. Dan besok lawan Bournemouth beliau ini bisa jadi pemecah kebuntuan gitu. Bagus lu. Beliau ini. Ini mau minta ACC Bapak yang terhormat Tripper ini dia beliau kadang-kadang suka corner juga dia megang, terus free kick juga, dan besok lawannya Bournemouth. Sebenarnya nggak mengejutkan sih beliau Tripper ini, dia nggak mengejutkan, kita tahu kemampuannya seperti apa gitu. Cuman kemarin kan cedera langsung, sekarang fitnya lebih fit gitu, jadi worth it banget kalau mau diambil dengan harga segitu. Harusnya sih dia kalau konsisten seperti ini, dan Newcastle pertahanan bagus ini, gue rasa harusnya startnya dia harganya 5,5 sih. Beliau ini. Jadi kita rekomendasiin Tripper. Jadi kita rekomendasiin Tripper. Udah selesai. Yang mulia, yang dimulia agung kan Tripper. Lu aja dah. Ya gue pengen pilih yang baca. Oke. Selanjutnya 4 dari 3 back, kita masuk ke 4 midfielder kita. Nah, yang pertama ada midfielder dari Tottenham Hotspur. Itu bener nih. Siapa? Lu aja. Ini harus Fahmi yang nyebutin. Mi, gue nggak tahu Mi, gue nggak bisa bacanya. Nggak bisa bacanya gue Son. Bukan Son ya? Bukan Son ya? Bukan. Kulu. Mi. Kulu.
Siapa itu? Kulu, Nggak tahu. Kulu. Orang-orang nggak tahu. Coba, Mi. Kulusevski. Nah, kan? Nah, bener. Kulusevski ini memang ya Siapa sih anjir? Seksi. Kulusevski. Kulusevski. Kulu bilang. Nah, Kulusevski ini kita juga lihat dulu sih di Champions bakal start atau enggak. Cuman kayaknya di PL dia tetap menjadi starting ya. Di Richarlison kayaknya difokusin buat Champions dan menjadi backup dari Kane dan Son gitu. Karena kenapa diutamakan Kulusevski? Kulusevski itu bisa ngolah bola, bisa ngambil bola di belakang gitu. Dan ketika on fire-nya dia seperti pertandingan pertama bisa 1 gol 1 assist gitu. Besok lawannya Leicester yang kita tahu kemarin dibantai sama Brighton 5-2 dan banyak dari serangan second linernya ya, kalahnya kemarin si Leicester. Kulusevski makanya bisa diambil juga sih buat short term ini lawan Leicester. Udah, next. Besok ada Martinelli lawan Brentford. Nah ini gak jauh. Gampang. Boleh. Nah, Martinelli besok lawan Brentford dengan kemampuan yang dia punya sekarang ya. Kemarin terakhir gua lihat itu pertandingan melawan MU, memang daya juangnya itu, daya jelajahnya itu sangat bagus di depan gitu. Dan gua ngelihat besok lawan Brentford dengan kemampuan seperti itu bisa menjadi pelayan yang apik gitu buat Gabjes gitu. Wah iya. Yoi. Bagiannya apik. Ngapain? Benaknya kayak ngasih makanan gitu. Emang gitu bro, emang gitu bro. Aktif. Iya. Aktif. Ngasih makanan ya. Iya. Harganya juga lumayan murah loh. Alhamdulillah kita udah punya dari demik awal sih. Gue salah satunya. Nah, next ada De Bruyne. Gimana? De Bruyne ini sebenarnya kemarin udah, kalau gue sendiri ya di tim gue sendiri tuh udah gue buang sih kalau De Bruyne ya. Gue ganti karena gue ngambil Haaland. Nah, tapi De Bruyne ini di musim ini ya, itu kelihatan startnya lebih bagus dibandingkan musim lalu. Iya. Gimana di De Bruyne ini kayaknya bola ini kayak dua musim lalu City nggak sih, bola semua melalui De Bruyne, dan sekarang De Bruyne ini punya tandem di depan nih, Haaland nih. Dia TikToknya enak banget tektokannya, terus Haaland juga bisa membuka ruang untuk De Bruyne gitu, karena back juga fokus ke De Bruyne ke si Haaland, sehingga si De Bruyne ini punya ruang yang lebih lebar lagi di lapangan. Nah, dan kita tahu De Bruyne juga ngambil direct free kick kan. Jadi peluang untuk dia assist besar banget, nyetak gol juga dia punya peluang dari situ. Oke. Ya nambahin lagi sih, De Bruyne ini dia ternyata udah 10 create big chance ya. Dia 10 terbanyak, dan juga kita tahu sendiri musim lalu De Bruyne itu 4 gol ketika lawan siapa di kandang siapa? Ketika melawan Wolves apa? Bukan. Oh Iya ini betul, lawan Wolves di kandang Wolves. Iya, lawan Wolves bener. Lawan Wolves Ya ini di saat ini kandang Wolves. seperti ini fixture-nya. Reverse fixture-nya gitu ya. Ngeri ya? Iya, cuman kan kemarin posisinya pas di musim lalu nggak ada striker, jadi si De Bruyne yang lebih banyak diharapkan buat nyetak gol. Cuman sekarang ada Haaland, tapi potensinya buat di fixture kali ini cukup bagus lah. Kita nanti melihat juga ketika di Champions gimana gitu. Istirahat atau enggak? Iya, karena lawannya Dortmund ya. Oke. Next. Ini baru kali ini lagi nih muncul di Guys Bacotin kita. Ini baru muncul lagi ya. Bowen, gimana, Bay? Nah, ini apa? Bowen suka banget gue di musim lalu sebenarnya. Cuman di musim ini kayak sial dia nggak sih? Sial berkali-kali gue ngeliat. Terus juga nggak ada bola-bola yang masuk cukup bagus karena kreativitasnya berkurang di West Ham gitu. Karena Declan Rice underperform. Terus siapa lagi sih, Fornal underperform. Makanya dimasukin kan pemain baru yang kreatif kayak si Paqueta kan. Melihat dari besok lawan Everton, kayaknya terbuka karena di kandang Everton, dan rentetan fixture-nya cukup bagus. Bowen bisa jadi diferensial sih. Pemilikannya baru 2 apa ya? Dari harga 8,5 ya? Dari 8,5 turun dia. Iya. Cuman misalkan dia nggak bisa comeback lagi, nggak bisa comeback poin-poin lagi, sayang juga sih harga segitu. Cuman untuk fixture kali ini bisa jadi pembeda banget si Bowen ini gitu. Apalagi ternyata di kejuaraan Eropa
ketika ada penalti yang ngambil dia gitu, walaupun ada Antonio Declan Rice di lapangan kemarin yang ngambil penalti itu si Bowen gitu. Oke. Next kita beralih ke 3 striker kita. Oke. Nah, ada Haaland, striker 1000 umat nih. Striker 1000 umat. Ini salah satu striker yang artinya yang nggak dimiliki City tahun lalu gitu. Adalah sosok striker kan. Dan sekarang di musim ini termasuk pembelian tersukses City sih menurut gua sejauh ini di musim ini. Emang cuma beli ini doang kali ya? Emang. Ada Julian Alvarez. Iya. Ada Kevin Phillips, ada Phillips. Alvarez ada. Tapi gua rasa ya tim aktif FPL musim ini, walaupun kan selected buy-nya kan cuma 79%. Iya. Tapi kalau dilihat ya, angkanya itu 7,78 juta tim yang memakai Haaland. Jadi menurut gua tim aktif yang bukan duplikat ternak akun gitu, gua rasa semuanya punya Haaland sih. Iya. Jadi ini kayak sebenarnya kalau lu mau main diferensial, Haalandnya drop bisa juga sih. Bisa juga, tapi gue udah nyoba kemarin. Jangan, kita udah berjalan. Enggak, gue bukan tipikal orang yang mikirin Haaland kapan zong gitu. Apalagi kan ini hampir mendekati Salah tahun lalu gitu. Di beberapa game week ini kan kayak gitu. Hampir setiap game week ini cuy poin gitu. Syukur-syukur kalau 1 poin doang. Aduh, satu assist doang. Sekali nyetak banyak. Oke. Next ada Watkins, gimana? Watkins nih sebenarnya di musim ini juga yang tadi gue bilang ada musim ini tuh kurang bagus sebetulnya. Sebenarnya awalnya startnya bagus ya, ini Watkins juga salah satu pemain yang gue ambil di game week 1 ya. Game week 1 terus lagi game week 1 kok nggak bagus ya, terus di game week 2 lawan Everton malah gue lepas dan dia mencetak 2 gol. Tapi so far musim ini dia baru 2 assist. Dia bisa 2 assist lawan Everton. Dan terus dia baru bisa mencetak gol lawan Crystal Palace. Betulnya. Jadi di game week 2 dan game week 3 dan sampai game week ke 6 kemarin itu dia belum mencatatkan assist ataupun gol. Tapi si Watkins ini sangat bagus gitu loh kalau misalkan dia pegang bola. Gue pribadi ya kalau melihat dia tidak secara kacamata FPL tuh dia pemain yang bagus, dribbling bagus, punya speed, finishing juga bagus. Jadi Watkins ini besok lawan si Soton. Nah, Watkins lawannya Soton di kandang pula. Gue rasa ini bisa jadi momen kebangkitannya si Watkins gitu. Karena melihat dari determinasi permainannya juga dia sering banget untuk nusuk-nusuk ke kotak penalti lawan nih. Iya, emang dia jualan sate kok. Gue sih gini, si Watkins kemarin Aston Villa ketika lawan City mainnya cukup bagus tuh, bahkan hampir kalah walaupun kalau nggak ditolong sama VAR bohong-bohongan itu kan harusnya kalah tuh City. Dan mereka tim yang masih mau semangat dan mau berkorban demi pelatihnya gitu. Gue kelihatan kayak gitu. Dan kalau ditanya siapa sih the next Mitrovic, karena kan gue ngambil Mitrovic dari game 1. The next Mitrovic gue bisa bilang Watkins. The next Mitrovic. Salah turun harga ya? Iya, salah turun harga. Info baru, salah turun harga. Ya gak apa-apa deh. Info baru itu dari kemarin. Oh iya. Gua baru buka aplikasinya. Oke. Next. Ada Mitrovic besok lawan Norwich, Nottingham Forest. Gimana, Bay? Gue mau ngegocek dia. Enggak, bukan. Jangan alasan. Masih gue mau ngegocek dia. Norwich Nottingham Forest. Masih aja Norwich loh. Heran gue. Ya, dari kemarin aja. Ya udah nih. Gue mau ngejebak dia aja. Gue turutin ya. Fulham besok lawan Norwich Forest. Harusnya udah sering ketemu ya dari kemarin di Championship. Ketika di kandang Fulham menang Nottingham Forest 1-0. Cuman nggak bisa dilihat dulu. Hanya dari 1-0-nya aja. Golnya itu gol cepat. Setelah itu yang megang kontrol permainan itu si Fulham.
sampai 20 shoot gitu, sedangkan si Nottingham Forest-nya berapa 5 apa berapa gitu. Dan ketika di kandangnya Nottingham Forest seperti kejadian kayak gini itu 0-4 gitu. Mitrovic ini ngegolin 2, 1 gol biasa dan 1 penalti gitu. Harapannya sih bisa nyetak banyak gol sih. Gol malah bisa jadi opsi kapten juga sih si Mitrovic ini ketika main lawan si Nottingham Forest ini. Terima kasih bocorannya. Harusnya bakal bermain terbuka sih. Nottingham Forest kita lihat kemarin terlalu naik sih, dia udah menang 2-0 bermain terbuka, tiba-tiba bisa dibalikin sama Bournemouth gitu. Iya, ketika si Norwich Forest ini ngerasa dia bisa level, dia berani terbuka gitu dan terlalu naik sih gue liatnya. Sekarang pelatihnya nggak kayak dulu, si Cooper itu bener-bener bertahan ngedef banget. Mungkin beda tekanannya ya ketika di Premier League ya. Jadi mau nggak mau terbuka ngelihat dari suksesnya Fulham gitu. Gak apa-apa dia kemasukan, tapi dia tetap menyerang gitu karena ada kemungkinan buat menang juga, buat nyuri poin gitu sih. Kayaknya sih belajar gitu nanti Forest. Harusnya sih feeling gue di pertandingan ini banyak gol sih. Oke. Itu tadi best bacotin kita. Kaptennya gimana? Kalau gue pribadi sih tetap di Haaland sih. Gimana lu, Bay? Kapten bingung ya gue ya. Emang bingung. Mungkin pilihan aman memang Haaland ya. Always Haaland bisa disebut juga sih kalau kita berkaca dari musim-musim lalu. Always Kapten Haaland. Ya kita rekomendasiin tetap Haaland, cuman kayaknya gue agak pengen beda di game kali ini. Belum tahu gue. Gue masih nunggu juga dari Liga Eropa gitu. Pengen ngeliat dulu. Bahkan yang bisa berani pengen bisa ngekaptenin back juga gue atau Mitrovic sekalian. Ntar gue masih mantau sih. Ya udahlah. Lu siapa kalau lu? Enggak, gue bingung. Gue harus minus 8 dulu. Gue lengkapin dulu squad gue. Gimana sih? Squad gue aja belum ini lengkap. Main 7 orang doang. Aduh. Manci dah. Sancho nih transfer Sancho nih. Udah itu hal terbodoh yang kemarin yang gue lakuin. Transfer Martial atau cedera. Kayak orang goblok aja pengen Martial, tau gak lu? Iya. Gue tahu soalnya gue juga pernah melakukan hal goblok. Ntar gue beli buku panduannya dah. Oke. Itu tadi sudah kita jelaskan beberapa pemain yang akan potensial di game week yang banyak bolong-bolongnya ini yang nggak main. 3 game. Udah cukup capek gue. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah. Thank you.